Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yassi, NIM 22060720. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Perkenalkan, saya Maulana Rizil, NIM 22323060. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil MK. Perkenalkan, nama saya Genta Maida Wiranto dengan NIM 22030015 dari Prodi Matematika NK. Perkenalkan, nama saya Irfan Mulyadi dengan NIM 22323056 dari Prodi S1 Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Edwan, NIM 22131105 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Dodi Padli, NIM 22067012. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Perdi Nopiandi, NIM 22137096 Prodi Teknik Pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah terlibat dalam kehidupan demokratis di masyarakat. Yang selanjutnya adalah mengikuti kegiatan sosial budaya masyarakat, ikut serta dalam kegiatan sosial di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita ikut dalam terlibat kegiatan sukarelawan, berperan aktif dalam keikutsertaan menanggulangi ancaman, terutama ancaman non-militer. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan ini melalui jalur formal sekolah, perguruan tinggi, dan lalu kita taat dalam membayar pajak retribusi yang nantinya berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara dalam melaksanakan pembangunan Indonesia, dan ikut terlibat dalam ronda malam di masyarakat. Selanjutnya kita aktif dalam mengikuti pendidikan kewargaan negaraan. Saya akan membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Politik adalah hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dapat kita lihat pada lembaga negara, hak asasi manusia, kemudian demokrasi. Lalu implementasi nilai-nilai Pancasila pada bidang politik ini secara khusus dapat kita lihat pada seseorang yang masuk menjadi anggota DPR, kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuatnya itu terdapat nilai-nilai Pancasila. Kemudian dia juga menyalurkan aspirasi masyarakat dan tidak beraliran non Pancasilais. Baiklah, saya akan mempresentasikan proyek Pancasila dengan materi implementasi hak asasi manusia dalam sudut pandang Pancasila. Yang pertama, pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam hak tersebut terdapat anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia, guna melindungi harkat dan martabat setiap manusia itu sendiri. Jadi, hak asasi ini milik semua orang tanpa terkecuali. Di dalam hak asasi terdapat konsep kewajiban asasi manusia. Maka, di Indonesia, pemenuhan hak asasi manusia tidak terlepas dari kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia mengacu kepada Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Presentasikan implementasi nilai Pancasila dalam bidang hukum. Implementasi konsep, prinsip, dan nilai Pancasila di bidang hukum mengharuskan pembuat undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan inspirasi dan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang. Sila pertama mengungkapkan hubungan yang serasi antara Maha Pencipta dan ciptaannya. Oleh karena itu, wajarlah jika hukum tidak
hanya menjadi pedoman hidup antar manusia, tetapi juga pedoman bagi berlangsungnya keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, keserasian dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menunjuk pada hubungan keserasi antara manusia. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Dalam hukum, sila ketiga ini diwujudkan dengan adanya prinsip paham unifikasi, namun juga mengakui adanya prinsip paham pluralisme. Sila keempat Pancasila mengamanatkan bahwa demi mempertahankan kebersamaan dalam perbedaan, diperlukan upaya untuk mencapai konsensus atau kesepakatan. Sila kelima Pancasila terarah pada tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara serasi, rohaniah dan jasmaniah, serta merata dan berkesinambungan. Hukum harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dalam penegakannya maupun dalam membuat kebijakan hukum itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan proyek Pancasila dengan materi implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Yang pertama, pengertian implementasi di bidang ekonomi, yaitu sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama. Menurut para ahli, Rosmeni Esa Sanesa, dalam sistem ekonomi Pancasila kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan gotong royong, serta rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Begitu juga yang saya harapkan, sistem ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak pemilik modal, tetapi juga masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Tujuan implementasi di bidang ekonomi yang saya harapkan yaitu agar pemerintah tidak menyepelekan masyarakat yang mana masyarakat rendah ke bawah, seperti yang saya ketahui kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah, bahkan perhatian terhadap masyarakat pun kurang diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang pertahanan dan keamanan. Pertahanan merupakan suatu usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara dan untuk keselamatan segenap bangsa Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pertahanan keamanan merupakan suatu kewajiban yang wajib dimiliki oleh warga negara. Hal ini mengacu pada nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga, yakni persatuan Indonesia sebagai warga negara. Hendaknya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pertahanan dan keamanan kepada negaranya. Dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedua menyebut bahwa usaha dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya berhubungan dengan berkembangnya sistem nilai sosial dan budaya di masyarakat. Hal ini membuat kita harus sadar dan terus mengarahkan agar nilai sosial dan budaya yang ada tetap sesuai dengan Pancasila. Contoh nilai sosial yang sesuai dengan Pancasila seperti musyawarah dan gotong royong. Kedua nilai ini harus dipertahankan di tengah perkembangan nilai masyarakat. Tak hanya dipertahankan, nilai sosial itu juga harus diajarkan dan diwariskan pada generasi muda agar tidak hilang. Selain itu, budaya yang ada di setiap daerah harus juga diwariskan. Hal ini juga berguna untuk mencegah perkembangan budaya yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Hari ini saya akan menjelaskan tugas proyek Pancasila yang mana materinya adalah implementasi di bidang ekonomi. Pertama, pengertian. Implementasi di bidang ekonomi merupakan sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama. Menurut para ahli, Rosmeni Esa Sanesa, dalam
sistem ekonomi Pancasila, kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan gotong royong serta untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Itu juga yang saya harapkan. Sistem ekonomi ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak milik modal, tetapi juga masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Itulah video presentasi dari kelompok kami tentang nilai-nilai Pancasila. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.